Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Calon Guru Baru. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan kembali membahas mengenai soal-soal SKB keguruan, khususnya untuk kalian yang melamar untuk CPNS Guru PPKN. Nah, walaupun jadwal pelaksanaan SKB ini masih belum ada kejelasan ya teman-teman. Tapi saya harap kalian masih tetap untuk semangat belajar, karena kan tidak ada ruginya kalau kalian tiap hari belajar. Jadi nanti kalau misalnya jadwal pelaksanaan SKB-nya ini sudah keluar, kalian tinggal permantap aja materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya, tinggal kalian ulang-ulang lagi agar lebih memantapkan materi dan memahami materi yang kalian pelajari sebelumnya. Nah, teman-teman, di sini untuk soal SKB atau seleksi kompetensi bidang guru PPKN ini sudah masuk di part 11. Jadi untuk kalian yang belum menonton untuk part 1 sampai dengan part 10-nya, nanti silahkan cek di playlist. Nanti untuk linknya saya simpan di description box. Di sana juga kalian bisa mempelajari soal-soal mengenai kemampuan pedagogik guru yang tentunya juga harus kalian kuasai. Karena untuk sharing dari pengalaman di 2018 kemarin itu, untuk kalian yang melamar formasi guru, 30% dari soal SKB itu adalah kemampuan pedagogik guru dan 70%-nya adalah mengenai materi yang kalian ajarkan nantinya. Oke, untuk selanjutnya kita langsung aja ke pembahasan soalnya, dan teman-teman jangan lupa untuk like ya video ini, subscribe juga, serta komen di bawah kalau misalnya kalian memiliki kritik dan saran. Oke, kita langsung aja ke pembahasan soal untuk SKB Guru PPKN Part 11. Soal nomor 1. Konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara yaitu: apakah A. Res communis, B. Res nullius, C. Res sanguinis, D. Res soli, atau yang E. Res territorial. Ya teman-teman, untuk soal nomor 1 ini yang paling tepat adalah di option yang B, res nullius. Jadi, res nullius adalah yang menyatakan bahwa laut tidak ada pemiliknya, sehingga dapat diambil atau dimiliki oleh setiap negara. Nah, contoh dari res nullius dalam lingkungan sosioekonomi adalah binatang liar atau properti yang ditinggalkan. Nah, res nullius juga digunakan dalam hukum internasional, di mana negara boleh mengambil kekuasaan teritori yang belum diklaim dan memperoleh kekuasaan ketika salah satu penduduknya memasuki suatu wilayah tersebut. Res nullius adalah salah satu asas hukum yang dikenal dan diakui oleh Hasanah Hukum Internasional dan Nasional Indonesia. Selain untuk properti dan binatang liar, berlaku pula terhadap benda bergerak yang tidak ada tanda atau nama pemiliknya. Jatuh di wilayah umum akan menjadi milik penemunya, atau semua barang yang ada, misalnya pohon yang berbuah di sebuah halaman, menjadi milik dari pemilik rumah saat itu, meskipun yang menanam adalah penyewanya, sehingga timbul istilah finders keepers atau siapa yang menemukan menjadi pemilik, timbul berdasar asas ini. Sedangkan menurut res communis yang menyatakan bahwa laut adalah milik bersama masyarakat dunia dan karenanya tidak dapat diambil atau dimiliki oleh setiap negara. Sebagai milik bersama, maka laut dipergunakan untuk kepentingan semua negara dan pemanfaatannya terbuka bagi semua negara. Lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Memaksa, 2. Monopoli, 3. Mencakup semua, 4. Kesatuan, 5. Demokrasi. Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan sifat hakikat negara menurut Miriam Budiarjo, yaitu apakah A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 3, 4, dan 5, D. 2, 4, dan 5, atau yang E. 1, 2, dan 5. Ya teman-teman, di sini jawaban yang tepat adalah option yang A, 1, 2, dan 3, yaitu memaksa, monopoli, dan mencakup semua.
Lanjut ke soal nomor. Negara memiliki kekuatan fisik secara legal merupakan sifat negara yang apakah A. monopolis, B. memaksa, C. mencakup semua, D. bilateral, atau yang E. multilateral. Nah, jawaban yang tepat untuk option ini adalah yang B. memaksa. Jadi, negara memiliki 3 sifat, yaitu yang pertama memaksa, di mana negara dapat memaksakan kehendak melalui hukum atau kekuasaan. Negara memiliki kekuasaan memaksa agar masyarakat tunduk dan patuh terhadap negara tanpa tidak ada pemaksaan fisik. Hak negara ini memiliki sifat legal agar tercipta tertib di masyarakat dan tidak ada tindakan anarki. Paksaan fisik dapat dilakukan terhadap hak milik. Yang kedua, sifat monopoli. Negara menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat. Negara dapat menguasai hal-hal seperti sumber daya penting dan untuk kepentingan orang banyak. Negara mengatasi paham individu dan kelompok. Dan yang ketiga, sifat totalitas, di mana semua hal tanpa pengecualian menjadi wewenang dari negara itu sendiri. Nah, sedangkan kalau bilateral itu adalah suatu bentuk kerjasama antar dua negara ya. Dan kalau multilateral adalah suatu kerjasama antar beberapa negara yang jelas di sini lebih dari 2 negara. Jadi tentunya untuk option yang C, D, dan E ini bukan sifat dari negara, jadi otomatis salah. Lanjut ke soal nomor 4. Di bawah ini merupakan ciri dari sistem pers, kecuali apakah A. integrasi, B. keutuhan, C. kesempurnaan, D. keterhubungan, E. ketergantungan. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah ya yang C. Jadi ya seperti biasa ya teman-teman, kalian bisa ikut menjawab setiap saya membuat video pembahasan soal SKB. Kalian bisa ikut menjawab dengan cara di post dulu videonya. Terus kalau misalnya kalian tinggal mikir aja jawaban yang tepat dikira yang mana. Kemudian untuk mencocokkan langsung aja di play kembali videonya. Nah, ini bisa membantu kalian untuk melatih kemampuan kalian dalam penguasaan materi. Oke, jadi sistem pers ini di Indonesia merupakan suatu subsistem dari sistem komunikasi. Nah, sedangkan kalau sistem komunikasi itu sendiri merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan atau sistem sosial. Dan sistem komunikasi ini adalah sebuah pola tetap tentang hubungan manusia dengan yang berkaitan dengan proses pertukaran lambang-lambang yang berarti untuk mencapai saling pengertian dan saling mempengaruhi dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang harmonis. Nah, jadi ciri dari sistem pers ini adalah yang pertama adalah integrasi, yang kedua keteraturan, yang ketiga keutuhan, keempat organisasi, kelima koherasi, keenam keterhubungan, dan yang terakhir adalah ketergantungan bagian-bagiannya. Jadi yang bukan merupakan ciri dari sistem pers ini adalah kesempurnaan ya, bukan ciri dari pers itu sendiri. Oke, kita lanjut ke soal terakhir untuk video kali ini, soal nomor 5. Berikut ini yang bukan merupakan ciri dari pers. Apakah A. objektif, B. publisitas, C. aktualitas, D. subjektif, atau yang E. universalitas. Nah, untuk soal nomor 5 ini jawaban yang tepat adalah ya tentu saja yang D ya, kecuali subjektif. Nah, jadi menurut Haris Sumadiria 2004 mengatakan bahwa ciri-ciri pers itu adalah yang pertama adalah periodisitas, di mana artinya pers harus terbit secara teratur, periodik, misalnya tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, dan sebagainya. Pers harus konsisten dalam pilihan penerbitannya ini. Yang kedua, publisitas, di mana pers ditujukan atau disebarkan kepada halayak sasaran yang sangat heterogen. Apa yang dimaksud heterogen di sini menunjuk pada 2 hal, yaitu geografis dan psikografis. Nah, geografis ini menunjuk pada data administrasi kependudukan seperti jenis kelamin, kelompok usia, suku bangsa, agama, tingkat pendidikan, tempat tinggal, pekerjaan, dan sebagainya. Sedangkan kalau dari segi psikografis ini menunjuk pada karakter
karakter, sifat kepribadian, kebiasaan, adat istiadat, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, aktualitas, di mana informasi apapun yang disuguhkan oleh media pers ini harus mengandung unsur kebaruan, menunjuk kepada peristiwa yang benar-benar baru terjadi atau sedang terjadi. Nah, secara etimologis, aktualitas ini mengandung arti kini dan keadaan sebenarnya. Secara teknis jurnalistik, aktualitas mengandung 3 dimensi, yaitu kalender, waktu, masalah. Kemudian aktualitas kalender ini berarti menunjuk kepada berbagai peristiwa yang sudah tercantum atau terjadwal dalam kalender. Sedangkan aktualitas waktu berkaitan dengan peristiwa yang baru saja terjadi atau sesaat lagi akan terjadi. Aktualitas masalah ini berhubungan dengan peristiwa yang dilihat. Aktualitas masalah ini berhubungan dengan peristiwa yang dilihat dari topiknya, sifatnya, dimensi dan dampaknya, karakteristiknya, dan mencerminkan fenomena yang senantiasa mengandung unsur kebaruan. Nah, yang keempat adalah universalitas. Maksudnya di sini adalah berkaitan dengan kemestaan pers dilihat dari sumbernya dan dari keanekaragaman materi isinya. Nah, yang terakhir, objektivitas. Ini merupakan etika dan moral yang harus dipegang teguh oleh surat kabar dalam menjalankan profesi jurnalistiknya. Setiap berita yang disuguhkan itu harus dapat dipercaya dan menarik perhatian dari pembaca. Jadi yang bukan ciri dari pers adalah yang subjektif ya, tidak ada. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.